Kamu pernah ngerasa harga-harga tiba-tiba naik, tapi kamu nggak ngerti kenapa? Padahal kamu nggak beli barang impor. Kamu bukan pengusaha. Kamu cuma rakyat biasa. Tapi diam-diam, ada satu angka di Amerika Serikat yang bisa bikin hidup kamu di Indonesia jadi lebih berat. Angka itu adalah nilai tukar dolar. Setiap kali berita bilang dolar menguat terhadap rupiah, kebanyakan orang langsung skip. Rasanya, rasanya nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Tapi tunggu dulu, di video ini kita akan bahas kenapa dolar naik bisa bikin harga mie instan naik, kenapa BBM bisa ikut terkerek, dan kenapa pengangguran bisa bertambah hanya karena angka di pasar keuangan Amerika bergerak. Ini bukan soal ekonomi yang rumit, ini soal hidup kamu. Pertama, kita harus paham dulu, kenapa dolar punya kekuatan sebesar itu? Setelah Perang Dunia II, negara-negara dunia sepakat, dolar Amerika akan jadi mata uang cadangan dunia. Artinya, hampir semua perdagangan internasional, minyak, gandum, elektronik, semuanya dihargai dalam dolar. Jadi kalau kamu Indonesia dan kamu mau beli minyak dari Arab Saudi, kamu harus punya dolar dulu, bukan rupiah. Disinilah masalahnya dimulai. Dolar naik bukan tiba-tiba. Ada pemicunya. Salah satu yang paling sering terjadi, Bank Sentral Amerika yang namanya The Fed menaikkan suku bunga. Suku bunga naik artinya menyimpan uang di Amerika jadi lebih menguntungkan. Lalu apa yang terjadi? Para investor global, termasuk yang ada di Indonesia, mulai menarik uang mereka dari sini dan memindahkannya ke Amerika. Dolar pun jadi langka di Indonesia. Permintaan naik, supply turun, dan nilai dolar terhadap rupiah pun melonjak. Rupiah melemah, dan ini baru awal masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa dampaknya buat kamu? Pertama, harga pangan naik. Indonesia masih mengimpor banyak bahan pangan. Gandum, kedelai, gula, semuanya dibayar pakai dolar. Ketika dolar naik, biaya impor ikut naik. Dan ujungnya, harga roti, tahu, tempe, mie instan, semua ikut naik. Kamu bayar lebih mahal, padahal bukan salah kamu. Kedua, BBM bisa terancam. Minyak dunia dihargai dalam dolar. Ketika rupiah melemah, pemerintah harus keluarkan lebih banyak rupiah untuk beli minyak yang sama. Kalau subsidinya tidak cukup, harga BBM naik. Dan kalau BBM naik, semua harga barang ikut naik karena ongkos transportasi meledak. Ketiga, industri dan PHK. Banyak pabrik di Indonesia mengimpor bahan baku dari luar negeri. Dibayar pakai dolar. Ketika dolar mahal, biaya produksi naik. Keuntungan turun, dan keputusan yang sering diambil pengusaha, kurangi karyawan. Jadi, dolar naik bisa berakhir dengan orang kehilangan pekerjaan. Lalu apakah Indonesia hanya bisa pasrah? Tidak sepenuhnya. Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga juga, supaya investor tetap mau simpan uang di sini. Tapi, ini ada risikonya. Kredit jadi mahal, ekonomi bisa melambat. Indonesia juga punya cadangan devisa, semacam tabungan dolar negara yang bisa dipakai untuk menstabilkan rupiah di pasar. Dan dalam jangka panjang, solusi sesungguhnya adalah Indonesia harus kurangi ketergantungan pada impor. Perkuat industri dalam negeri, tingkatkan ekspor. Karena selama Indonesia masih sangat bergantung pada dolar untuk kebutuhan dasarnya, kita akan selalu rentan setiap kali Amerika bersin. Dolar bukan sekadar angka di papan tukar valuta asing. Dolar adalah cermin dari seberapa mandiri atau seberapa bergantung sebuah negara terhadap sistem ekonomi global yang tidak dia kendalikan. Dan selama akar masalahnya belum diselesaikan, setiap kali dolar naik, yang merasakan dampaknya bukan para pengusaha besar, tapi kamu, rakyat biasa. Kalau kamu setuju video ini penting untuk disebarkan, bagikan ke orang-orang di sekitar kamu. Dan komen di bawah. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan Indonesia supaya tidak terus-terusan bergantung pada dolar? Subscribe kalau kamu mau terus dapat analisis geopolitik yang relate sama kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.